Bapak Ibu, senang berjumpa kembali dalam percakapan kita tentang 10 kebutuhan utama seorang suami dan istri dalam pernikahan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mempercakapkan mengenai bahwa kebutuhan nomor 1 dalam pernikahan bagi seorang istri adalah kasih sayang. Dia membutuhkan seorang suami yang menyayangi dia. Sedangkan kebutuhan nomor 1 untuk seorang laki-laki dalam pernikahan adalah pemenuhan seksual atau sexual fulfillment. Seringkali kita mendengar, walaupun mungkin dengan nada guyon ya, bermain atau mungkin juga apakah memang satu kebenaran begitu, pernyataan para istri yang berkata, wah suami saya seperti binatang yang dipikirkannya hanya soal seks dan seks. Ya. Kalau dia menginginkan seks, dia tidak peduli bagaimana perasaan saya. Yang dia inginkan hanya kepuasannya saja. Atau pernyataan lain yang sering mengatakan waktu pacaran, wah suami saya romantis sekali, namun setelah menikah yang dia inginkan hanya seks, ya. Atau ada juga yang mengatakan kenapa dia selalu mengajak berhubungan seks, padahal baru saja kemarin kok nggak ada puas-puasnya begitu ya. Atau ada istri yang seringkali mengeluh, saya sudah menyediakan keperluannya setiap hari dan mengurusnya dengan baik, apalagi yang kurang. Tadi yang berkata, apa kurangnya saya ini? Saya tidak pernah mengeluh dengan keadaan keuangan dan tidak pernah membatasinya kemanapun. Tapi mengapa ia sampai mengikuti perempuan itu? Ya. Atau ada juga yang sering berkata bahwa, apalagi yang dia mau dari saya? Ya, kebanyakan para istri yang kecewa terhadap suami yang tidak setia, seringkali merasa bahwa dia sudah sangat memperlakukan suami dengan penuh kasih sayang, tapi ini suami kurang ajar, terlalu banyak menuntut ya, seperti itu. Tapi sekali lagi mari kita melihat bahwa kebutuhan nomor 1 seorang suami dalam pernikahan adalah pemenuhan seksual atau sexual fulfillment. Sedangkan pernyataan para suami seringkali bertolak belakang dengan pernyataan para perempuan. Seringkali mereka berkata, istriku selalu menolak permintaanku berhubungan seksual. Jika begini terus siapa yang tahan? Wah ya. Atau ada yang mengatakan, saya tidak mengerti mengapa untuk sesuatu yang nikmat seperti ini, istriku bersikap seolah-olah saya memintanya untuk menjalankan sebuah pekerjaan yang berat. Ada juga yang berkata, istriku siap bekerja keras untuk apapun, termasuk pelayanan, ya, mengurus rumah tangga. Tapi jikalau urusan seks, ia selalu mengatakan capek. Ada juga mengatakan, istriku mengatakan bahwa kita sudah tua pak, ya, tidak perlu lagi hubungan seksual. Bahkan ada istri yang mungkin mengatakan, suaminya mendengar, istriku menganggap tidak baik terlalu sering berhubungan seksual karena menimbulkan penyakit. Wah, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari Julie Slattery, Focus on the Family, ada hasil penelitian bahwa 80% sampai 90% pria menyebutkan bahwa seks adalah hal yang terpenting dalam pernikahan mereka. Bayangkan ini, 80-90%. Jadi kalau ada laki-laki yang mengatakan, oh tidak, itu bukan nomor 1 bagi saya, nggak masalah. Mungkin dia adalah 10 atau 20% dari kebanyakan pria yang lain. Ketika ditanya hal apakah yang sangat ingin mereka ubah dalam pernikahan, mereka berkata bahwa satu hal yang mereka inginkan adalah agar istri lebih berminat dalam soal seksual dan agar istri lebih berinisiatif dalam keintiman fisik. Seorang ahli pernikahan, Gary dan Barbara Rosberg, mensurvei juga para pria tentang kebutuhan seksual mereka dan menyimpulkan bahwa sebagian besar pria menghendaki adanya kenikmatan bersama dan agar perempuan berinisiatif merupakan salah satu kebutuhan utama dalam soal seksual. Jadi Anda benar sebagai seorang istri ketika mengatakan bahwa seks bukan segala-galanya dalam pernikahan. Itu benar. Tapi Anda salah ketika berpikir bahwa suami dan istri
dalam pernikahan Kristen dapat mengabaikannya dan menggantikannya atau menggantikan kebutuhan tersebut dengan doa dan firman. Ya. Mungkin ada yang berkata, sudah Pak, jangan terlalu bergairah ya, sana doa puasa, banyak baca Alkitab, ayo lebih banyak kebaktian ya, jangan pikirannya seks terus ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kebenarannya adalah kita tidak bisa menggantikan kebutuhan seksual hanya dengan substitusi yang lain, yaitu Alkitab, firman, atau bentuk-bentuk yang lain. Dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 1-9 berkata demikian. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kebutuhannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Ayat 5, janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Ayat 9. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Dari apa yang kita baca ini Bapak Ibu, nampak jelas bahwa Paulus memerintahkan suami dan istri Kristen agar memberi diri secara seksual kepada pasangannya untuk menghindari godaan seksual. Ia kemudian menantang setiap orang Kristen juga untuk tidak menikah kecuali mereka memiliki keinginan seksual yang kuat. Karena menurut Paulus, peperangan melawan godaan seksual adalah sebuah tanda atau alasan untuk orang Kristen menikah. Jadi apa yang terjadi jika seorang pria menikah karena ia merasa terbakar, hangus, ya, ada dorongan seksual yang kuat, namun menemukan setelah menikah istrinya tidak seperti dirinya, sehingga muncul kekecewaan menyangkut seksualitas dalam pernikahan. Ada pergumulan para suami yang seringkali tidak disadari oleh para perempuan atau para istri, bahwa banyak pria menghadapi pergumulan yang panjang untuk menguasai seksualitas mereka. Pergumulan ini antara pengaruh hormon dan keinginan mereka yang sangat tinggi secara seksual untuk pemuasan, antara pergumulan itu antara keinginan yang nampak tidak dapat dikontrol dan ketakutan bahwa ia akan kalah terhadap keinginan tersebut. Artinya karena secara hormon seorang pria ada tekanan seksual yang muncul setiap waktu, yang terjadi adalah antara dorongan seksual yang kuat dan ketika ini tidak terpenuhi dengan baik dalam pernikahan, maka ia ada pergumulan yang berat, yaitu antara pergumulan untuk mempertahankan integritasnya secara dalam bidang seksualitas, antara benar dan salah, dengan munculnya godaan-godaan yang sangat kuat. Bagi pria, seks juga adalah menyangkut kebutuhan spiritualnya. Mengapa? Karena setiap hari para suami nampaknya berjuang untuk tetap murni. Perjalanannya bersama Tuhan dan integritasnya secara luas dibatasi oleh bagaimana ia mengelola godaan seksual dan rangsangan yang timbul.
Karena jikalau tidak, ia terlibat dalam hawa nafsu, di mana terlibat dalam pornografi, atau hubungan seksual yang tidak dikehendakinya, di luar pernikahan yang sah. Akibatnya seorang pria Kristen menghadapi perasaan bersalah, perasaan berdosa yang sangat besar ini bisa menyangkut hidupnya sepanjang waktu. Bahkan mungkin dengan dosa-dosa seksualitas seperti ini, dia bisa meragukan keselamatannya. Ia merasa tidak layak menjadi seorang pelayan Tuhan, merasa tidak layak menjadi seorang laki-laki Kristen, karena ia sangat malu terhadap pergumulan kegagalan dia dalam mempertahankan kemurnian dia secara seksual. Karena itulah seorang istri Kristen seharusnya menyadari bahwa dia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perjuangan seorang suami dalam bidang seksual. Jadi peran istri dalam perjuangan suami untuk menang terhadap godaan seksual ini sangat penting. Julius Slattery berkata demikian, jika Anda menikah, suamimu bergantung kepadamu untuk menjadi pasangannya dalam perjuangannya melawan godaan seksual. Saya ulangi, jika Anda menikah, suamimu bergantung kepadamu untuk menjadi pasangannya dalam perjuangannya melawan godaan seksual. Sayangnya kenyataannya adalah seringkali ada istri yang tidak memahami kebutuhan terdalam suaminya akan pembunuhan seksual. Dan ini jumlahnya banyak. Daripada suami yang tidak tahu kebutuhan terdalam istrinya akan kasih sayang. Jadi lebih sering memang istri tidak tahu bahwa kebutuhan utama suaminya adalah pembunuhan seksual, sehingga dia kurang bersedia atau menganggap remeh kebutuhan suaminya ini. Sedangkan laki-laki dia tahu bahwa needs istri adalah kasih sayang, hanya dia tidak rela melakukannya. Yang terjadi adalah ketika istri tidak memahami kebutuhan utama suami dan tidak bersedia melayani seksualitas pasangannya, beberapa suami bahkan sampai berpikir bahwa mungkin dorongan seksualnya terlalu kuat dan berharap agar tidak seperti itu. Beberapa suami bahkan mengatakan betapa ia merasa seperti orang bodoh karena ia harus mengemis, meminta, membujuk, ya, atau bahkan seperti memperkosa istrinya untuk mendapatkan pemuasan seksual. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Di mana para suami seperti merasa tertipu, ya, harapan-harapan dia sebelum menikah bahwa nanti setelah menikah secara seksual dia sebagai seorang pria Kristen, maka ini bisa menolong dia untuk menang atas godaan seksual. Demikian. Pada saat seorang pria memutuskan untuk memilih seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dia juga telah berjanji untuk tetap setia kepada istrinya. Ini berarti ia percaya bahwa istrinya akan menjadi teman seksualnya atau partner seksualnya sampai maut memisahkan. Dengan komitmen ini, dengan janji ini, dengan kesiapan untuk setia kepada pasangannya secara seksual, maka dia seorang suami berharap istrinya juga akan demikian secara seksual. Dia percaya bahwa nanti kalau sudah menikah, harapannya adalah bahwa perempuan ini akan selalu bersedia memenuhi kebutuhan seksualnya pada saat ia menginginkannya. Sebagaimana seorang istri juga percaya dan berharap sebelum menikah bahwa nanti kalau sudah menikah, kebutuhan emosionalnya akan kasih sayang akan terpenuhi oleh suaminya. Kenyataannya setelah beberapa waktu menikah, biasanya istri tidak lagi selalu bersedia, bahkan dalam banyak kasus terus menolak berhubungan secara seksual, sehingga kebutuhan seksual suami ini terhambat. Kebanyakan suami karena alasan moral, secara rohani begitu, bahkan juga agama, tidak akan menyeleweng. Jadi ibu-ibu harus tahu bahwa penolakan seksualitas suamimu tidak berarti secara otomatis dia berselingkuh. Namun, jika ini terjadi dalam jangka panjang dan tidak terjadi perbaikan, maka suami akan mengalami problem pikiran dan emosional berkepanjangan. Belum lagi yang tadi saya sudah katakan bahwa ketika seksualitasnya tidak terlayani dengan baik dalam pernikahan, pikiran-pikiran seksual yang sangat kuat
bisa sebuah faktor pendorong dia untuk masuk di dalam pornografi, atau mungkin juga dalam satu hubungan yang tidak benar secara seksual dengan perempuan-perempuan lain. Tetapi sekali lagi tidak secara otomatis, tetapi yang pasti secara pikiran, emosionalnya, bahkan juga dalam kesanggupan dia untuk berkomunikasi dengan engkau sebagai istri pasti akan terganggu. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Seringkali terjadi perbedaan antara seorang suami dan istri dalam soal seksual. Mengapa seorang suami sedemikian aktif secara seksual, tapi kadang-kadang sekian lama dalam pernikahan istri seperti tidak memberikan respon yang sama? Ini oleh karena memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara seksual. Kita bisa mempelajarinya dari pengalaman masa remaja. Harley Willard menyampaikan bahwa setelah bertahun-tahun menyampaikan kuesioner kepada lebih dari 40.000 klien. Ini banyak sekali ya Bapak Ibu ya, 40.000 klien. Ada kesimpulan bahwa hampir semua pengalaman pertama anak laki-laki secara seksual menyenangkan. Tetapi bagi para remaja perempuan, pengalaman seksual menyakitkan atau mengecewakan. Hal ini terjadi karena remaja laki-laki ketika melakukan seksualitas sebelum menikah pada saat masa remaja, itu karena memang ada dorongan pemenuhan seksual. Di mana sejak masa pubertas, seorang pria memiliki dorong seksual yang sangat kuat untuk pemenuhan karena bertambahnya hormon testosteron. Sejak memasuki masa remaja dan masa muda ini semakin meningkat. Sehingga remaja laki-laki yang terlibat dalam hubungan seksual sebelum menikah, ini faktor push, faktor pendorongnya benar-benar karena dorongan pemenuhan kebutuhan seksual. Sedangkan pada remaja putri, pada anak-anak perempuan, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa ingin tahulah yang menyebabkan mereka sampai terlibat dalam hubungan seksual sebelum menikah pada saat masa remaja. Itu sebabnya pengalaman seksual pada masa remaja bagi para anak-anak remaja di luar pernikahan itu menyakitkan, mengecewakan, pengalaman buruk ya, menimbulkan traumatis, perasaan bersalah, perasaan berdosa. Karena faktor pendorong mereka sehingga terlibat dalam hubungan seksual sebelum menikah, ini digerakkan oleh karena keinginan untuk disukai atau diterima oleh remaja laki-laki. Apa ini? Kebutuhan kasih sayang. Atau sekedar rasa ingin tahu mengapa anak laki-laki sangat tertarik atau membicarakannya. Intinya adalah bagi remaja perempuan, keterlibatan hubungan seksual sebelum menikah itu karena mereka ada sebagai perempuan kebutuhan dia untuk diterima, diperhatikan, dilindungi, mendapat pemenuhan kebutuhan emosional, affection, tentang kasih sayang sebagai seorang perempuan. Tetapi pada waktu dia memberi dirinya, terjadi hubungan seksual di luar pernikahan pada waktu remaja, yang muncul adalah perasaan kotor, terbuang, dan ketakutan. Namun yang terjadi adalah karena kebutuhan akan kasih sayang ini tidak terpenuhi dari sumber seharusnya orang tua, maka dorongan untuk terlibat dalam hubungan seksual sebelum menikah ini terus berjalan. Jadi artinya Bapak Ibu apa ini? Bahwa bagi seorang laki-laki sejak masa remaja, kebutuhan needs untuk pemuasan seksual itu menjadi kebutuhan nomor satu karena hormon testosteron. Tetapi bagi seorang perempuan, dorongan sampai terjadi hubungan seksual pada masa remaja itu adalah karena keinginan untuk kasih sayang. Sehingga ketika menikah dalam pernikahan, bagi kebanyakan suami, pemenuhan seksual menempati urutan nomor satu, karena ini sesuatu yang normal, berhubungan dengan desain Allah, penciptaan Allah, dan perintah Allah untuk bertambah banyak bagi manusia. Jadi kalau kita lihat fakta bagi pria, kemampuan seksual ini berhubungan dengan kebanggaan dirinya sebagai seorang laki-laki.
Seks juga bagi dia adalah kebutuhan fisik atau jasmani, namun juga memiliki hubungan dengan kehidupan emosional atau spiritualnya yang tadi. Ya. Kalau secara seksual dia terus-menerus ditolak, secara emosional dia merasa terganggu, dia merasa tidak dicintai oleh pasangannya. Atau secara spiritual, perasaan bersalah, perasaan berdosa, atau terjebak dalam pornografi, atau bahkan perselingkuhan secara jasmani. Demikian juga pemenuhan kebutuhan seks dalam pernikahan mempengaruhi kepercayaan dirinya sebagai laki-laki, sehingga seringkali ditemukan laki-laki mengalami depresi, ya, sampai jiwanya terganggu, putus asa, pikiran-pikiran menyerah, mau bunuh diri, oleh karena secara seksual dia merasa tidak ada kesanggupan atau karena ditolak oleh pasangan terus-menerus. Penolakan seksual terus-menerus dari pasangan akan diartikan seorang suami sebagai penolakan terhadap dirinya. Jika seorang istri menunjukkan minat kepada secara seksual, maka suami mengartikannya sebagai tanda penerimaan. Jadi, hubungan seksual suami dan istri yang teratur merupakan salah satu cara terbaik untuk menolong suami agar dapat menunjukkan kasih sayang. Secara ilmiah Bapak Ibu, ini juga ada hubungan dengan yang disebut sebagai hormon oksitosin, yang seringkali disebut hormon kasih sayang atau cuddle hormone, di mana bagi seorang laki-laki yang sudah menikah, hormon oksitosin ini meningkat setelah hubungan seksual. Sedangkan bagi seorang perempuan, kita tahu pada saat bersalin, hormon oksitosin melimpah sehingga rasa sakit itu ganti kasih sayang, lupa rasa sakitnya, ya, air susu bisa keluar dan mungkin mau punya anak lagi, ya. Jadi bayangkan hubungan seksual yang baik, yang teratur dengan pasanganmu secara jasmani, ada faktor hormon oksitosin, ada ikatan emosional yang kuat antara engkau dan suamimu. Jadi seorang istri harus mengingat bahwa engkau tidak dapat mencintai sebagai suami, tetapi menolaknya secara seksual. Dari sudut pandang seorang laki-laki atau suamimu, seksualitas adalah bagian dari pusat dirinya sebagai seorang laki-laki dan sebagai seorang suami. Jadi harus diingat bahwa seksualitas suamimu dirancang Tuhan untuk hubunganmu, intimasimu dengan pasangan. Jadi kadang-kadang ada istri yang mungkin bilang apa kurangnya lagi, ya, atau mungkin cari resep yang lain-lain, ya, sampai ada yang kedukun, ya, supaya suami mau di rumah lengket, akrab dan sebagainya. Sekali lagi, seksualitas suamimu adalah sesuatu yang baik. Oleh rancangan Allah, seorang suami memiliki dorongan seksual yang kuat. Jika ini digunakan dalam pernikahan, dapat menjadi kekuatan yang besar untuk menguatkan kasih sayang seorang suami dan gairahnya kepada istrinya. Dan ini harus diketahui dengan benar bahwa ini sesuatu yang baik, harus menjadi bagian dalam kehidupan pernikahan yang normal. Bukan hanya sebagai satu tambahan, tapi satu bagian lengkap dari pernikahan. Jadi seks adalah hadiah dari Allah untuk pernikahanmu. Ya. Memenuhi kebutuhan seksualitas suamimu lebih dari sekedar tindakan fisik. Ini berarti mengundang seksualitasnya masuk ke dalam pernikahanmu, dan ini mencakup semua tentang dirinya, harapannya, dan kerinduannya sebagai seorang laki-laki. Oleh karena itu di dalam pernikahan, seharusnya seorang istri memahami dengan baik bahwa sebagaimana engkau sangat membutuhkan kasih sayang, kata-kata yang ramah, perhatian, bantuan,
touching atau sentuhan non seksual dan hadiah supaya engkau tahu bahwa engkau dikasihi, maka bagi suamimu juga pemenuhan seksualitasnya adalah sesuatu yang sangat penting. Kiranya oleh anugerah Tuhan, engkau sebagai istri dapat mengisi kebutuhan suamimu secara seksual sebagai satu bagian dalam upaya untuk mengisi kasih sayang di dalam pernikahan, dan kiranya dalam usaha untuk membangun pernikahan, memperbaiki apa yang ada yang masih ada, kita tidak menyerah dan berkata bahwa ini sudah akhirnya. Lakukan bagianmu, isi kebutuhan seksual suamimu dengan baik, sebagaimana engkau juga menghendaki suamimu mengisi kebutuhan untuk kasih sayang.